Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 17, ayatnya yang ke-11 dan 12. Keluaran 17 ayat yang ke-11 dan 12 begini bunyi firman Tuhan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, meletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, yang satu seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak tergerak sampai matahari terbenam. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bagaimana cerita di mana bangsa Israel dan orang Amalek berperang, dan pesan Musa kepada Yosua bagaimana ia memilih orang-orang supaya pergi berperang, dan Musa akan naik ke gunung berdoa kepada Tuhan. Dan ayat ini ayat yang sudah kita baca bagaimana ketika Musa mengangkat kedua tangannya maka kuatlah bangsa Israel atau Yosua. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya maka mereka akan kalah. Saudaraku yang terkasih, Musa mengangkat tangan artinya menyerahkan hidupnya atau penyerahan total kepada Allah, atau dalam arti kebergantungan pada kekuatan Allah. Dan juga bagaimana ketika Musa mengangkat tangan menggambarkan dia sedang berdoa kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-11 berkata, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bagaimana kita tahu ketika Musa mengangkat tangannya atau ketika Musa berdoa atau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka kekuatan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel atau peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana Musa terus mengangkat tangannya supaya dia mengalami yang namanya kemenangan. Saudaraku yang terkasih, seringkali terjadi dalam kehidupan kita, gambaran dalam kehidupan kita, ketika kita bertekun dalam doa, ketika kita bertekun dalam sebuah hal yang kita inginkan, dan seringkali ketika bertahun-tahun itu berjalan dan seringkali kita jenuh, dan seringkali kita mundur, dan seringkali kita berkata mungkin ini bukan jalan Tuhan, dan seringkali kita berkata saya sudah tidak mau lagi melangkah maju ke depan. Kita belajar bagaimana Musa terus mengangkat tangannya yang menggambarkan, menginginkan, Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebelum terjadi kemenangan, maka jangan pernah berhenti berdoa. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, seringkali kita berkata, saya akan menyerah. Tetapi pelajaran dalam kehidupan kita, bagaimana Musa mengangkat tangannya yang menggambarkan dia tidak pernah berhenti berharap kepada Allah sebelum kemenangan itu dia dapatkan. Dan jadi pelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan, terus kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Soal apa yang Tuhan inginkan, itu Tuhan yang mau lakukan. Apa rencana-rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala apa yang menjadi yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Tetapi percaya bahwa ketika terus kita berdoa, maka yang terbaik itu yang akan Tuhan berikan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8, Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan.
Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bersama bagaimana rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Seringkali kita menginginkan yang kita inginkan, tetapi percaya bahwa ketika kita berserah penuh pada Allah, maka segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Tugas kita hanya menerima apa yang Tuhan inginkan. Tugas kita hanya menerima apa yang Tuhan mau untuk kita terima dan kita syukuri apa yang Tuhan berikan. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-12, ayat yang terakhir, bagaimana ketika Musa, kita sekali lagi saya katakan, ketika Musa mengangkat tangannya, maka Yosua akan menang. Ayat yang 12 saya baca sekali lagi. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, di sana jelas sekali, tetaplah berdoa. Bagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita tetap berdoa sampai kemenangan itu kita dapatkan. Dan saya percaya, saya mau katakan bahwa berdoa bukan hanya di saat kita menghadapi masalah. Berdoa bukan hanya di saat kita menghadapi keterpurukan, tetapi di 1 Tesalonika 5 ayat 17 jelas sekali berkata, tetaplah berdoa. Yang artinya terus menerus harus dilakukan, tidak henti-hentinya. Setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Jangan sampai kita berdoa saat kita menghadapi masalah. Dan juga begitu juga sebaliknya. Jangan sampai kita hanya berdoa saat kita mengalami kemenangan atau berkat itu. Tetapi suka maupun duka, baik ataupun buruk hidup kita, Tuhan inginkan supaya kita terus berdoa. Tetaplah berdoa. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, penyerahan total kepada Allah, maka percaya kemenangan itu akan kita dapatkan. Dan kemenangan itu akan Tuhan karuniakan, anugerahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kita, biarlah kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali bagaimana hidup kita selalu berserah penuh pada Allah. Dan biarlah hidup kita selalu hidup di dalam perkenanan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.